Hai, balik lagi bersama gue David di Kita Bukan Wibu. Di video kali ini gue mau share tentang salah satu anime yang gue tonton di musim lalu, di musim gugur 2021, yaitu Komi-san Komushou Desu. Atau judul bahasa Inggrisnya adalah Komi Can Communicate, atau kalau bahasa Indonesianya di komik judulnya Komi Sulit Berkomunikasi. Tapi biasanya supaya lebih singkat gue sering menyebutnya Komi-san doang. Tapi daripada berlama-lama langsung kita bahas sekarang aja yuk, let's go. Dari segi cerita sebenarnya cerita Komi-san ini sederhana banget. Bercerita tentang Komi, seorang cewek SMA populer yang dipuja banyak orang. Orang-orang menganggapnya cool dan angkuh karena tidak banyak bicara. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Komi kesulitan berkomunikasi. Tiap ada orang yang mengajaknya bicara, Komi terlalu gugup untuk menanggapi. Di sisi lain, orang-orang di sekitarnya jadi tidak punya keberanian untuk mengajak Komi bicara. Secara komedik, orang merasa bahwa dirinya tidak layak dan hanya mengagumi Komi dari jauh. Dari sini ada banyak kesalahpahaman terjadi, dan Komi jadi tidak punya teman. Di hari-hari awalnya di SMA, Komi bertemu dengan Tadano yang duduk di sebelahnya. Tadano menyadari kesulitan Komi dalam berkomunikasi. Mereka akhirnya mulai menerapkan sebuah cara agar Komi bisa berkomunikasi, yaitu dengan media tulisan. Berkat Tadano, Komi bisa mulai berkomunikasi. Tadano kemudian menjadi teman pertama Komi. Sekarang, misi Komi adalah mendapatkan 100 orang teman. Seperti yang gue bilang tadi, secara premis sebenarnya anime ini tuh anime yang sederhana tentang cewek yang susah komunikasi, tapi dia pengen punya teman yang banyak gitu. Secara garis besar, gue berasa bahwa ini adalah anime bergenre slice of life dan komedi dengan tema besar persahabatan. Gue pribadi kemarin nonton anime ini dengan tempo yang santai, yang perlahan, bener-bener gue nikmatin. Walaupun kemarin gue nontonnya pas episodenya udah keluar semua, tapi gue tetap nontonnya dengan tempo yang santai lah, 1 episode per hari gitu. Kemudian gue merasa bahwa kayaknya emang ini cara yang tepat untuk nikmatin anime-anime kayak gini, santai aja, gak usah terburu-buru. Karena emang ceritanya ringan, sederhana, tapi di sisi lain juga punya nilai-nilai yang menurut gue bagus. Kalau dari segi konfliknya, menurut gue konflik anime ini tuh sederhana karena ya slice of life ya. Tapi juga ada hal-hal yang receh-recehnya karena ada komedinya juga yang kental. Dan bahkan di setiap satu episode tuh bisa ada lebih dari satu cerita gitu. Jadi ada beberapa cerita dalam satu episode dan itu yang bikin ceritanya tuh jadi fun lah untuk ditonton. Tapi walaupun sebenarnya ringan, yang gue suka dari anime ini adalah Komi-san ini punya sisi-sisi yang menurut gue heartwarming gitu. Jadi ada beberapa hal yang bikin perasaan gue hangat pas nonton. Sebenarnya ada 2 hal sih secara garis besar. Yang pertama, sebagai orang yang udah cukup lama lulus sekolah kayak gue merasa bahwa anime ini tuh nostalgic banget sih. Mengingatkan gue pada masa-masa di mana gue dulu suka main juga sama teman-teman sepulang sekolah gitu. Gue pertama kali ngeh sama hal ini ketika ada satu episode yang di awal-awal, waktu itu adegannya adalah Komi itu pengen ngajak teman-temannya dia untuk makan ramen sepulang sekolah gitu. Itu episode yang cukup awal, seingat gue episode 3 deh kalau gue nggak salah. Terus pas nonton episode itu gue jadi langsung keinget kayak masa-masa gue dulu gitu. Anjir, dulu gue juga suka pulang sekolah main sama teman dulu gitu, entah itu main bareng atau makan bareng gitu. Itu jadi keinget lagi sih gara-gara episode itu. Atau juga ada episode-episode di mana mereka main bareng ke rumah salah satu teman sepulang sekolah, dan itu ya kangen lah sama episode-episode kayak gitu. Gue pribadi sebenarnya masih suka main sama teman-teman sekolah gue gitu. Tapi walaupun masih ketemu orang yang sama dengan di zaman sekolah dulu, pas nongkrong pun kadang kita masih suka ngobrolin tentang kenangan atau kebodohan-kebodohan pas kita sekolah dulu lah. Tapi ya walaupun masih ketemu sama orang-orang yang sama, kadang masih suka kangen aja sih dengan kenangan-kenangan lama yang sebenarnya udah kelewat dan ya nggak bakalan terulang lagi. Dan dengan nonton Komi-san, gue jadi merasa bahwa kayak dikasih ruang untuk bernostalgia lagi sih. Jadi kayak anime ini membawakan kembali nostalgia lama yang menyenangkan tapi juga indah banget untuk dikenang. Terus hal kedua yang bikin gue sering merasa tersentuh adalah ketika Komi menyadari bahwa betapa berartinya punya seorang teman gitu. Jadi ceritanya ini kan Komi dari SMP tuh nggak pernah punya teman ya, karena sering ada kesalahpahaman tadi. Tapi di SMA ini mereka mulai mengumpulkan teman satu persatu, dan ketika Komi sadar itu berharga, itu kadang suka bikin gue terenyuh juga tuh. Misalnya ada adegan di mana Komi berjuang di festival olahraga dengan dukungan teman-temannya, atau ada episode di mana Komi tuh merasa dia menghancurkan liburan teman-temannya gara-gara dia terluka. Terus ada juga ketika Komi merasa bahwa liburan musim panas ini dia nggak pengen cepat-cepat berakhir karena dia masih pengen main sama teman-temannya. Ini adegan-adegan yang sebenarnya tuh biasanya dikit banget porsinya, cuma ada di ujung-ujung tiap episode. Tapi pas adegan itu fokusnya ke hal-hal yang sensitif dan sentimental kayak gitu, jadi kadang merasa tersentuh dan terenyuh sih. Lalu faktor lain yang menurut gue oke, ada 3 hal sih. Yang pertama adalah soal karakter, yang kedua soal grafis, dan yang ketiga soal musik. Dari segi karakter, gue suka dengan kedua karakter utama di anime ini. Kalau dari Komi-san, gue suka karena dia tuh lucu aja gitu kalau ketika dia gugup, dan ketika dia berusaha mengatasi kegugupannya itu
menurut gue lucu. Yang kedua, gue suka Tadano karena menurut gue karakternya nggak aneh-aneh lah, karakternya lurus-lurus aja dan normal-normal aja, dan itu bagus. Dan karena anime ini fokus utamanya adalah tentang mengumpulkan teman, jadi di anime ini lu bakal menemukan di hampir setiap episodenya nanti akan ada karakter-karakter baru, dan karakter-karakter baru ini akan beragam. Jadi misalnya ada karakter nanti yang supel parah, friendly parah. Dia tuh mengaku bahwa dia tuh adalah teman masa kecil dari hampir semua orang di sekolah. Bahkan namanya pun sesuai dengan sifatnya, namanya Najimi atau Osana Najimi gitu. Dan ini kocak sih, dia penggerak cerita banget menurut gua. Terus ada juga nanti karakter yang dia memuja Komi secara berlebihan, secara ekstrim. Ada juga karakter yang Chunibyo dan macam-macam lagi nanti akan beragam. Sebenarnya dari segi formula nih nggak baru-baru banget ya. Formula kayak gini tuh cukup banyak ditemui di anime-anime slice of life atau school life. Tapi ya tetap menyenangkan mah sampai saat ini menurut gue untuk di komisangnya sendiri. Lalu kalau dari segi grafis, menurut gue tuh ada beberapa adegan pemandangan atau shot dari jauh tuh yang indah banget. Lu bisa lihat mungkin tadi dari cuplikan yang gue sertakan. Lalu kalau dari segi visual karakter, kadang gue ngeliat Komi juga suka digambarkan secara cantik misalnya, tapi di sisi lain juga ada penggambaran Komi yang jadi chibi gitu, itu juga lucu sih menurut gue. Kalau dari segi grafis, menurut gue ini memanjakan mata banget lah, visualnya indah. Dan untuk musik yang jadi soundtrack, gue suka dengan lagu opening dan endingnya sih, karena sama-sama asik. Openingnya juga lagunya asik, dan endingnya juga adem dan menenangkan menurut gue. Apalagi keduanya juga punya visual yang indah. Di openingnya lagu yang semangat tadi dikasih visual yang mencolok dan fun. Kemudian endingnya juga kayak kontradiktif gitu. Endingnya punya nuansa yang kalem, menenangkan, dan indah gitu. Sampai-sampai kalau endingnya udah mulai terputar tuh gue jadi pengen mantengin gitu sih, tergoda untuk nontonin. Karena memang bagus. Menurut gue keduanya oke. Sebelum baca anime ini tuh gue emang sebenarnya lagi pengen nonton anime atau baca novel Jepang yang punya nuansa yang santai, yang tenang. Kalau bisa yang memotret kehidupan sekolah-sekolah di Jepang dengan apik lah gitu. Kemudian gue menemukannya dalam anime ini, di anime Komi-sama Komusho Desu gitu. Jadi kalau lu pengen nonton anime yang santai, ringan, tapi juga punya nilai-nilai yang bagus, gue merekomendasikan lu untuk nonton anime ini. Terakhir, gue suka juga dengan epilognya anime ini. Anime ini tuh epilognya seakan-akan memang merefer pada misi awalnya Komi, dan akhirnya epilog ini membingkai keseluruhan cerita dengan apik gitu. Terakhir, gue suka banget di bagian akhir karena di sini ada pesan yang menyentuh banget. Pesan ini seakan-akan berkomunikasi langsung kepada gue, atau mungkin nantinya kepada lu juga. Katanya anime ini didedikasikan untuk semua orang yang pernah merasa sesak saat mencoba berkomunikasi. Ya, oke, jadi itu tadi review singkat untuk anime Komi-sama Komusho Desu atau Komi Sulit Berkomunikasi atau Komi-sama. Ya, ini anime yang sederhana tapi punya nilai-nilai yang menurut gue bagus gitu. Dan kabar baiknya adalah di akhir season pertama kemarin ada info bahwa anime ini akan dapat season kedua. Jadi ya, semoga aja bisa segera tayang dan gue bisa segera menikmatinya kembali dengan tempo yang santai lagi, dengan tetap menyerap segala nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai bagus dari animenya. Oke, thank you buat lo yang udah nonton sampai terakhir. Kalau lo suka dengan videonya, lo boleh like. Tapi kalau lo nggak suka, lo dislike juga nggak apa-apa. Tapi kalau lo pengen ngedukung channel ini, lo bisa subscribe, atau share, atau komen juga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Wibu.